Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat petani porang, pengusaha porang, penggiat porang dimanapun Anda berada ya, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi di malam ini, malam Kamis, hari Rabu ya, tepatnya hari Rabu tanggal 13 ya, tanggal 13 ya, tanggal 13 April 2022 ya. Oke, sahabat, langsung pada intinya kita buka penerimaan umbi produksi, bisa dikatakan nonstop ya, nonstop 24 jam ya. Nonstop 24 jam. Yang datang pagi ya sekitar jam 6 sampai sore sampai jam 10 malam sampai jam 12 ya mungkin bisa dibongkar langsung, tapi kalau yang lewat jam 12 tetap kita terima, cuman dibongkarnya pagi ya, pagi setelah yang kerja datang ya. Karena pembongkaran kalau misalkan di atas 3 ton, katakanlah 5 ton sampai 6 ton, emang kita harus periksa ya. Ya yang partai-partai kecil juga yang kintalan atau misalkan 1 ton 2 ton ya tetap diperiksa ya. Itu udah kayaknya udah ketentuan semua ya, bukan ketentuan kami, bukan ketentuan saya, bukan ketentuan saya maksudnya, udah ketentuan semua pembeli ya, baik itu bakul, tengkulak ataupun pabrikan ya. Yang namanya kita beli barang itu pasti dibongkar, pasti diperiksa gitu. Dimana kalau misalkan ada kedapatan mohon maaf, dimana kalau misalkan ada kedapatan non porang, katakanlah suweg, walur, ilus-ilus, itu adalah udah apa ya, udah satu hal yang biasa ya yang sering terjadi. Makanya itu bisa ya, kalau misalnya 1-2 wajar lah, nggak jadi masalah gitu. Cuman kalau di atas 50 kilo gitu kan ya tetap kita potong gitu kan. Misalkan dari 1 ton ada 50 kilo suweg atau ilus-ilus, ilus putih atau walur ya, lain dan sebagainya yang jenisnya bukan porang pasti dipotong gitu sahabat. Oke, jadi kami menerima pembelian umbi produksi baik dari petani dimanapun ya, dari Sumedang dan luar Sumedang, nonstop 24 jam ya, nonstop 24 jam. Kami buka dari hari kemarin ya, alhamdulillah di hari ketiga ya, di hari ketiga ini udah ada beberapa petani yang jual umbi produksi ya. Ada yang 3 kintal, ada yang 5 kintal, alhamdulillah. Kalau dikumpulkan insya Allah jadi banyak, alhamdulillah. Dan cuaca juga, untuk berhubung kami belum punya open, jadi kami cuman mengandalkan jemur matahari ya. Masih kita memanfaatkan panas, teriknya matahari untuk menjemur matahari. Dan untuk harga sendiri sahabat, rasanya kita tidak relevan ya, dan kita juga tidak bijak ya kalau terus mengeluh tentang harga ya. Dan anjloknya harga porang itu bukan keinginan tengkulak, bukan keinginan bakul, dan saya yakin itu juga bukan keinginan para eksportir ya. Apalagi keinginan petani, itu sangat mustahil gitu. Kami tidak mengharapkan harga seanjlok ini, cuman kita berpikir sedikit bijak ya. Kenapa mungkin harganya jatuh di angka titik ini ya, katakanlah 3.000, 3.500, karena semua perajang tradisional atau mungkin pabrikan juga menghitung-hitung dari sisi rendemen ya, atau nantinya kalau di chip itu jadi berapa kilo maksud kami ya. Misalkan dari 1 ton itu jadi berapa kilo. Taruhlah kalau kadar airnya masih tinggi, itu biasanya 7 ton jadi 1 ton kering, atau bisa jadi 8 ton jadi 1 ton kering gitu. Sebetulnya untuk penerima produksi di bulan 4 ini, kita mengharapkan umbi produksi paling kecil setengah kilo ya. Kalau di bawah setengah kilo kayaknya kurang ideal ya. Tapi kalau kita beli produksi di bulan 7, 8, banyak yang kecilnya, yaitu suatu keuntungan untuk tengkulak, suatu keuntungan untuk bakul ya. Mungkin kita bisa jual bibit nantinya gitu. Saya belak-belakan aja ya, kita terbuka lah gitu. Tapi kalau kita pembelian umbi produksi di
bulan 4 ini di mana rata-rata umbi masih banyak yang masih muda ya, kadar masih tinggi. Jadi kalau kalau banyak yang kecil, katakanlah yang 3 ons, bahkan ada yang 2 ons, itu bingung gitu ya, sahabat ya, bingung. Kita mau tanam disimpan lama, di karantina lama, dirajang juga nanti chipnya jadi kecil gitu ya, sahabat. Jadi ini mohon perhatian untuk semua yang mau jual umbi produksi. Jadi yang kecil untuk ditahan aja dulu, siapa tahu nanti jual di bulan 6, bulan 7 nanti harganya bagus gitu. Jadi untuk saat ini kami fokus ke untuk perajangan ya, untuk kami jemur ya gitu. Dan kami buka nonstop 24 jam. Kami rencana buka dari 3 hari yang lalu, itu sekitar 3 hari yang lalu, berarti tanggal 10 ya, untuk kita buka sampai tanggal 26 ya, 26 April. Jadi ada jeda untuk kita mempersiapkan untuk menjelang hari raya Idul Fitri. Tapi tidak menutup kemungkinan, sekali lagi kami katakan, bisa juga kami menerima umbi produksi sampai malam takbiran ya. Tidak menutup kemungkinan kalau emang situasi dan kondisinya memungkinkan gitu. Tidak menutup kemungkinan ya, gila juga kalau kami buka sampai hari lebaran kan. Hari lebaran kalau masih buka nanti saya di demo lah. Kalau mungkin kan malam takbiran masih buka lah gitu ya, masih buka gitu, bukalah sampai sore lah ya. Kalau udah berkumandang surat takbir menggema, kita rasanya sedih gitu kan, sedih misalkan masih berkecimpung harus nimbang umbi produksi gitu. Kita juga butuh ya namanya udah mau lebaran, itu kan hari raya besar ya. Berhubung kami umat muslim, kami harus menghargai, menghormati dan mentaati ya gitu. Sahabat, sekali lagi tetap semangat dimanapun kita berada. Rasanya ya, kami katakan sekali lagi, rasanya tidak relevan atau misalkan mencaci atau memaki ya, di mana harga di titik ini di angka, katakanlah angka 3.000, 3.500 gitu ya. Tapi untuk harga tertinggi ya mungkin merujuknya ke harga pabrik gitu. Anda yang mau jual umbi produksi, silahkan cari informasi baik di media sosial, baik di YouTube atau di grup WhatsApp orang masing-masing ya. Pabrik menerima di angka berapa gitu. Setahu saya yang udah lolos registrasi, kalau nggak salah ya, pabrik-pabrik yang udah lolos registrasi diantaranya di Jawa Barat ada PT Sanindo, mungkin di wilayah timur, Jawa Timur dan ada Jawa Timur ya, ada PT Asia Prima Konjak, ada Bangsang, ada Ambiko, ada Jiali, ada Mareva ya gitu. Kalau yang di luar Pulau Jawa kita nggak tahu ya gitu. Cuman kiblatnya untuk kami penduduk Pulau Jawa, kami berada di Jawa Barat ya, tepatnya di Kabupaten Sumedang. Emang kita merujuknya ke pabrik-pabrik yang ada di Jawa Timur ya, di Jawa Timur gitu. Cuman untuk pembelian produksi jelas rasanya tidak akan ketemu kalau kita toh jual basah ya. Pasti kami sebagai tengkulak sudah mempersiapkan tempat jemuran yang bisa dibilang cukup lah ya, cukup untuk kita memproses perajangan umbi produksi lalu kita jemur. Dan insya Allah untuk pembelian umbi produksi ini akan kami proses dijemur ya, nantinya dicip lah gitu, dengan kualitas sebaik mungkin gitu. Soalnya kalau misalkan kualitasnya tidak baik itu kita juga ditakutkan terkena ancaman harga turun ya, lebih turun lagi, bahkan tidak laku sama sekali. Kalau misalkan berjamur jelek, pabrikan juga atau eksportir juga yang menerima chip dari para perajang tradisional pasti enggan atau mau menerima chip matahari yang kualitasnya kurang baik ya sahabat gitu. Tetap semangat, tetap optimis. Ada pun alasannya kenapa harga emang setar di bulan 4 ini dengan begitu anjloknya di angka 3.000, 3.500 gitu, dikarenakan mungkin semua tengkulak atau pabrikan eksportir punya alasan yang berdasar ya, karena rendemen masih tinggi.
karena rendemen kadar air masih tinggi, maksud kami ya, kadar air di umbi porang itu masih tinggi ya sahabat gitu. Jadi maka dari itu kita cobalah sambil saling memahami ya, saling memahami, bertoleransi gitu ya, mengerti. Tapi kami katakan feeling saya ya, umbi produksi berpotensi ada kenaikan. Insya Allah menjelang musim panas pasti ada kenaikan, entah itu di bulan 5, bulan 6, 7, 8, insya Allah pasti ada kenaikan itu. Dan itu harapan saya dan harapan petani semua gitu. Cuman keputusan yang mau dijual sekarang atau dijual bulan depan, yaitu dikembalikan lagi ke para pemilik umbi produksi sendiri ya gitu. Mau dijual sekarang ya silahkan, mau dijual bulan depan, bulan 7, bulan 6 ya itu silahkan gitu. Dan adapun contoh umbi yang tadi mana Mang? Oke sahabat, kami mau mencontohkan ya, karena ini ada refaksi ya, baik di pabrik juga ada refaksi ya. Pembelian umbi produksi itu pasti ada refaksi atau potongan timbangan dengan alasan tanah ya, dengan alasan tanah yang masih menempel. Dan kita akan memperlihatkan umbi produksi yang sangat ideal ya, yang sangat ideal, yang diharapkan para tengkulak, eksportir dan pabrikan ya, seperti ini contohnya. Aduh, sorry Mang ya. Ya. Ngopi deh Mang. Ya. Oke sahabat. Dan ini sahabat contoh besar umbi yang nantinya akan dirajang, yang nantinya akan dijemur untuk menjadi chip ya, chip matahari atau openan ya, seperti ini. Ini kurang lebih bobotnya sekitar 3 kilo ya, 3 kilo. Tapi kalau untuk kami sendiri sebagai tengkulak yang perajang tradisional, setengah kilo udah cukup ya, setengah kilo udah cukup. Tapi kalau di bawah setengah kilo, katakanlah 3 on, 2 on, itunya kayaknya berat ya, berat untuk kita rajang. Soalnya nanti kalau umbinya terlalu kecil, nanti jadi chipnya itu lebih kecil lagi gitu hasilnya. Dan ini bobot yang besar umbi yang paling ideal, yang disukai tengkulak, bakul ya, atau orang pabrikan. Dan kalau untuk udah bersih seperti ini, kami berani beli tanpa refaksi ya. Kami beli tanpa refaksi kalau udah bersih seperti ini gitu. Karena aturan refaksi itu namanya juga hasil pertanian pasti ada refaksi ya, ada potongan gitu. Jadi ini contohnya kalau udah bersih seperti ini tanpa refaksi sahabat. Kalau kotor apalagi basah kena hujan, kita bawa barang kena hujan, sepanjang jalan kena hujan, timbangan jadi berat ya, itu bisa kena potongan di atas 5% gitu. Tapi kalau udah kering bersih ya tidak menutup kemungkinan ya. Kalau udah kualitasnya yang seperti umbi ini, kami berani beli tanpa refaksi gitu. Karena kita hitung-hitungannya kan dari hasilnya nanti ya, kadar air masih tinggi. Jadi itu alasannya kenapa harga di titik ini di angka 3.000, 3.500, karena mungkin hitung-hitungannya rendemen kadar air masih tinggi. Dan itu mungkin kami memberikan edukasi kepada semua ya, untuk mungkin dipahami ya, untuk dipahami karena kadar air masih tinggi gitu sahabat. Dan kami sekali lagi buka gudang untuk pembelian produksi dari jam pokoknya nonstop lah. Nonstop, yang namanya nonstop nggak ada start awal ya. Gitu sahabat, tetap semangat gitu. Kita berharap ada kenaikan menjelang musim panas nanti ya, di bulan 5 sehabis lebaran, bulan 6, bulan 7 gitu sahabat. Jadi fokusnya kita ke produksi dulu untuk saat ini ya gitu. Oke sahabat porang, petani porang, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan usahanya, dipanjangkan umurnya, diangkat kalau yang lagi sakit diangkat penyakitnya, disehatkan kembali ya. Dan mudah-mudahan di bulan suci yang penuh berkah ini kita diberi kekuatan, diberi kesabaran, kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Oke sahabat, terima kasih. Assalamualaikum.